terakhir Rasulullah itu mengatakan, sudah Abdullah, paling cepat kalian khatam Quran itu 7 hari saja. Sesuatu yang membatalkan puasa, artinya misalnya malam hari berhubungan suami istri, lalu dia niat puasa tapi belum mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu al-ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du. Segenap para netizen yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam acara obrolan berkah Ramadan 1442 Hijriah. Tentunya acara ini berharap memberikan ilmu, memberikan edukasi kepada netizen, dan tentunya membawa keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di sini sudah datang narasumber yang luar biasa. Narasumber pertama yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub, Ketua Lembaga Basul Masail NU Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pun kados pundi? Alhamdulillah, siap-siap mawon. Dan narasumber yang kedua, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Beliau ini adalah tim perumus LPMNU, Bapak Kiai Mahsun. Alhamdulillah, marhaban, ahlan wa salam biturukum ya Kiai. Alhamdulillah. Kabaripun saya? Sehat saya. Para netizen yang berbahagia, meneruskan kemarin kajian tentang sunnah-sunnah berpuasa yang sudah dipaparkan oleh narasumber. Yang kemarin terakhir itu diterangkan bahwa sunnahnya ketika Ramadan yaitu mandi setelah ba'da maghrib. Ini yang terakhir, dan yang selanjutnya nanti akan diterangkan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Mas Fuad atas waktunya yang diberikan kepada kita, dan alhamdulillah malam ini beda dengan malam yang kemarin. Karena apa? Malam ini kita kerawan bintang tamu kita, senior kita, sesepuh kita. Beliau ada Bapak Kiai Mahsun Afandi selaku musokheh dan juga perumus Basul Masail PCNU Kabupaten Purworejo. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau berkenan hadir menemani kita ngobrol bareng di bulan Ramadan, Pak Masun ya. Semoga obrolan kita obrolan yang membawa manfaat kepada masyarakat luas. Menindaklanjuti daripada obrolan kita yang kemarin masih seputar tentang masalah sunnah-sunnahnya puasa, Pak Yai. Di antara sunnah-sunnahnya puasa yaitu adalah mandi malam, mandi di waktu malam bagi orang yang melakukan junub. Berarti mandi junub di waktu malam gitu, hubungan suami istri. Artinya bagi orang yang melakukan hubungan suami istri tentunya di waktu malam ya. Di siang hari tidak boleh masalahnya gitu. Di siang hari tidak boleh. Berarti yang berhubungan suami istri di waktu malam itu disunahkan mandinya juga di malam hari itu. Agar supaya apa? Nanti keluar di fajar ataupun kita melakukan puasa di siang hari sudah dalam keadaan suci, gitu Mas Fuad ya. Nah, jadi mandi di waktu malam itu adalah satu kesunahan. Artinya apa? Artinya misalnya mau mandi di siang hari pun juga boleh, masalah, tapi itu ya masalahnya apa? Tidak melakukan kesunahan gitu. Masalah, tapi yang jelas itu tidak berhubungan dengan
sesuatu yang membatalkan puasa. Artinya misalnya malam hari berhubungan suami istri, lalu dia niat puasa tapi belum mandi, itu puasanya pun tetap sah. Tapi sunahnya ataupun disunahkan mandinya tetap ada di malam hari. Nonton Mbak Yai. Mungkin dari Bapak Kiai Masun ada keterangan tambahan atau memberikan paparan yang lain tentang ya, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yai, kita terutama dari masyarakat bawah ya, akan mendapatkan masukan yang betul-betul penting ini. Masalahnya selama ini yang kita tahu untuk mandi junub di tengah malam kan hal belum jarang kita bahas. Rata-rata di masjid-masjid taklim, kan belum banyak ke situ. Sehingga kebesaran kemuliaan fadilah Ramadan ini akan semakin kita rasakan, betapapun ini ada merupakan karunia agung, penghantar rahmat Allah dan maghfirah dan sebagainya. Akhirnya kita betul-betul mampu untuk menggapai keberkahan dan rahmat dan juga kemuliaan yang sangat besar sekali di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari beliau tim perumus sangat luar biasa masukan. Semoga tayangan ini semakin membawa ilmu yang yang tersembunyi dari Bapak Kiai itu lebih bisa dipublikasi dan bisa diamalkan. Tentunya tidak cukup dipublikasikan dan diamalkan oleh masyarakat. Ini sangat luar biasa. Maka jangan pindah daripada obrolan berkah Ramadan. Dan masalah ini Mas Fuad ya, masalah mandi di malam hari ini sebetulnya untuk orang yang melakukan hubungan suami istri itu tidak hanya di Ramadan saja. Artinya di luar Ramadan pun ketika hubungan suami istri di malam hari ya sunahnya langsung mandi di malam hari itu juga, walaupun juga boleh di siang hari gitu. Jadi kesunahannya tidak hanya sekedar di Ramadan, tapi di Ramadan tentunya mimpi aula. Apalagi di luar Ramadan. Jadi lepas dari bulan Ramadan pun juga ketika sudah berhubungan suami istri, seketika malam sunahnya, itu sunahnya langsung mandi. Apalagi bulan Ramadan. Yang artinya di situ siang harinya akan puasa kan seperti itu. Sisi lain daripada itu mungkin ya sekaligus bahwa kalau umpama itu kita mandi jinabah di waktu setelah fajar, ini kan kemudian ada hal-hal yang mengkhawatirkan untuk bisa membatalkan puasa itu, sehingga sangat bijak sekali ini, sangat bagus sekali kita sampaikan membawa satu kesunahan sehingga akhirnya membawa dampak yang sangat positif untuk kemuliaan bulan Ramadan, pengamalan orang yang puasa di bulan Ramadan. Betul sekali. Mungkin ada yang lain Pak dipaparkan lagi. Ya, untuk kesunahan-kesunahan Ramadan masih banyak sekali. Di antaranya lagi yaitu kesunahan puasa Ramadan, yaitu adalah kita menjaga daripada yang namanya qiyamul lail. Karena di situ ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Lah mangkoma Ramadana itu cara diarteni Jawa nggih man utahe sapane wong iku koma jumenengi ibadah salat sapa man Ramadana ing dalem bulan Ramadan. Imanan lawan dasar iman wahtisaban lan ihtisab mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi dawuh ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni seluruh daripada dosanya yang sudah dilakukan. Lah mangkoma Ramadana ini yang dimaksud adalah al-muhafadzah terhadap qiyamul lail. Qiyamul lail di bulan Ramadan. Qiyamul lail di bulan Ramadan itu yang dimaksud adalah sholat tarawih, menghidupkan waktu malam dengan memperbanyak mendirikan atau menjalankan sholat mulai dari awal sampai akhir. Bagaimana supaya malam itu dihidupkan, diisi dengan ibadah-ibadah yang diantaranya adalah qiyamul lail, yang dimaksud adalah sholat tarawih. Tapi yang perlu kita garis bawahi Pak Yai tentang masalah qiyamul lail ataupun sholat tarawih, ini mestinya harus kita perhatikan. Sholat tarawih itu juga sesuai dengan peraturan-peraturannya. Karena apa? Kita sering jumpai di beberapa tempat, kadang-kadang juga di kalangan santri juga. Itu kalau tarawih itu balapan modelnya. Kebut-kebutan gitu ya. Mana yang lebih cepat itu justru yang banyak kayak pengikutnya. Maka dari itu
perlu kita tegaskan, kita sampaikan bahwasanya Qiyamul Lail ini pun juga harus kita laksanakan sebaik-baik mungkin sesuai dengan peraturan-peraturannya. Artinya yang namanya sholat juga ada takbiratul ihramnya, ada bacaannya, yang tentunya bacaannya juga yang sesuai dengan peraturannya, huruf-hurufnya jelas, tajwidnya jelas, makhrajnya jelas, dan yang paling penting lagi di yang namanya sholat itu ada rukun yang namanya tumakninah. Nah, di dalam tarawih ini sangat riskan sekali tumakninahnya itu akan dihilangkan gitu, kebut-kebutan, malah cepet-cepetan gitu loh. Nah, maka dari itu mari untuk di Ramadan kali ini malamnya kita hidupkan dengan melakukan sholat tarawih, tapi dengan tumakninah, dengan khusyuk yang memenuhi daripada syarat dan rukunnya sholat. Itu Pak Yayi. Ya. Coba ya, mungkin dari hal yang disampaikan oleh Pak Yayi tentang kita yang kita ngaji di pesantren, mungkin ya, atau dalam kitab-kitab fikih itu ya, yang kita pahami, yang kita pegang teguh ya, dalam masalah tarawih ini kan ada beberapa versi, ada beberapa nilai khilafiyah ya. Makanya kita perlu tegaskan untuk kita nahdiyin ya, dan netizen ini ya, kita pakai yang 20 rakaat. 20 rakaat ya, yang ini dalam merupakan urut dari makna hadis yang ada dalam hadis yang masyhur itu. Jadi menurut saya kita tegak dari hal kita Ahlussunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama, kita mengarah kepada yang 20 rakaat dan 3 witir untuk 3 rakaat. Adapun dan untuk selain kesunahan yang semacam ini memang Masya Allah dari kita amal-amal sunnah semacam ini jauh nanti kan mengarah kepada nilai mahabbah, nilai mahabbah pada ketundukan, pada patuh pada Allah, sehingga akan semakin kita itu imannya akan meningkat. Tidak hanya sekedar nilai iman secara sederhana, bahkan akan menuju pada tingkatan ihsan begitu. Jadi substansi daripada ibadah ini ada nilai tambah, terutama dalam hal nilai kesunatan. Kita membahas kesunatan ini sangat relevan sekali, apalagi di bulan Ramadan. Kewajiban yang sudah mangsoma Ramadana imanan sekaligus ditambah dengan mangkoma Ramadana, semakin munggah derajat, semakin atas, semakin meningkat, semakin derajat ihsan. Dengan demikian bisa kita pahami bersama bahwa ketika kita pada bulan Ramadan itu menghidupkan mangkoma Ramadan, itu jangan sampai kita nganggur. Yang tadi sudah diterangkan oleh beliau, yang dimaksud koma Ramadan itu adalah menghidupkan malam-malam, yang dimaksud adalah sholat taraweh, dan tentunya tadi juga sudah diterangkan dengan ketentuan-ketentuan, dengan syarat hukumnya, tumaknya dan sebagainya, karena beliau juga sudah menerawang melihat praktek di masyarakat yang namanya sholat taraweh itu kayaknya itu kayak balapan ya gitu ya. Jadi kita sangat menghimbau jangan diulangi lagi gitu Pak ya. Mungkin kita tetap dilaksanakan sesuai dengan adab-adabnya, sesuai dengan peraturan-peraturannya. Terus di samping sholat taraweh tentunya juga witirnya. Jangan sampai lupa witirnya. Kalau perlu, kalau witirnya kita biasanya cuma 3 rakaat ya, kalau perlu di Ramadan itu 11 rakaat. 11 rakaat ya. Yo, walaupun hanya di Ramadan saja. Kalau Nabi kita dalam memberikan contoh di dalam sholat witir itu 11 rakaat, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan gitu. Kalau kita ya paling kita mumpung di Ramadan ya 11 rakaat witirnya lah. Paling tarawihnya 20, nanti witirnya 11. Oh, itu tambah mantap. Tambah mantap. Ya, barangkali untuk mulai kita berpijak tahun ini, barangkali Pak Yai dan kawan-kawan di netizen bila mencoba ini ada satu gebrakan baru, ada nilai nuansa baru, kita ada ketekatan baru, seandainya berani witirnya kita 11. Monggo sarang-sarang enggak apa-apa, monggo. Mengisi malam Ramadan itu. Bagus. Mangkoma masalah. Jauhnya mangkoma Ramadan. Jadi tarawih itu ya minimal 20. Kalau malam 40 ya silahkan, 60 ya silahkan. Dan mungkin itu memang bahasanya
harus bahasanya ya, kalau ibadah jangan dicoba ya, bahasa dilakukan 11 rakaat gitu aja untuk melatih kepada para jamaah biar terbiasa. Kan biasanya kalau sudah witir 3 rakaat itu sudah mulai mau keluar, mau inilah gebrakan baru dari Pak Kiai atau santri-santri yang ada di masyarakat. Perlu dicoba. Pak Yai pernah belum pernah. Kita ngeladeni orang di desa. Insya Allah ya, ini bisa luar biasa ini ya. Ngeladeni orang-orang desa kelihatan ya agak masih perlu. Masih perlu tekad yang besar. Butuh waktu untuk pengenalan. Tapi apa salahnya ya? Bahasanya mungkin dicoba atau secara pribadi kita bisa secara pribadi. Nanti kita bismillah mulai enggak apa-apa. Kita mulai 11. Oke. Ini ada poin baru lagi. Witir kalau bisa itu 11 rakaat, bukan dicoba, mari kita bersama-sama melakukan. Belum bisa bersama-sama dengan yang lain, mungkin dari sendiri-sendiri. Iya, 11 rakaat. 11 rakaat. Itu witir. Itu witirnya. Bukan tarawih. Kalau tarawihnya 20 rakaat. Yang tadi sudah ya. dipaparkan dari Bapak Kiai Masun, 20 rakaat itu adalah menjadi sholat tarawih kita ya. Menjadi ikon Nahdlatul Ulama. 20 rakaat itu adalah tarawihnya kita. Mungkin diteruskan Pak Kiai keterangan yang kesunahan. Masih ada kesunahan yang berhubungan dengan Ramadan, yaitu kita diperintahkan supaya mengisi kegiatan Ramadan itu dengan tilawatul Quran. Karena di sisi lain syahrul Ramadan itu dikatakan syahrul Quran. Maka dari itu kita disunahkan untuk memperbanyak yang namanya tilawah ataupun membaca Al-Quran. Dan di masyarakat seperti yang kita ketahui, sering kita jumpai di sholat, di masjid-masjid, itu kegiatan baca Qurannya juga sudah luar biasa. Bagus. Tadarusan di mana-mana ada. Cuma yang perlu kita sampaikan, luar biasanya itu maksudnya di mana? Luar biasanya itu kalau di luar Ramadan tidak pernah darusan mereka. Oh, di situnya. Baca Quran, tapi kalau Ramadan itu masuk Ramadan, mereka antusias. Tidak tahu itu karena ada jaborannya. Bagaimana tidak tahu. Kalau di tempat saya itu karena setelah tarawih pasti ada giliran jaboran gitu, makanan. Sehingga masyarakat itu ya mau berkumpul untuk membaca Al-Quran. Cuma yang perlu kita tegaskan, kita sampaikan, kita ajak kepada masyarakat kita, marilah kita tingkatkan di Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran, tapi tentunya dengan peraturan-peraturan yang ada. Iya, betul. Karena banyak sekali orang membaca Quran itu tidak sesuai dengan peraturannya. Iya, betul Pak. Seperti contoh Al-Quran itu dibaca itu perlu tajwid. Al-Quran itu dibaca itu perlu tartil. Syukur-syukur bisa tadabbur, karena itu adalah tata cara ataupun adab-adab untuk membaca Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar membaca but-butan tanpa cepat-cepatan, tanpa mempedulikan terhadap tartilnya, tanpa mempedulikan terhadap tajwidnya dan juga makharijil Quran, hurufnya. Nah, itu akan lebih baik lagi kalau tilawah atau baca Quran itu dilaksanakan secara tasmean. Satu membaca, satu menyimak. Sehingga sekedar ada salahnya, ada kurang pasnya, satu bisa membenarkan. Seperti yang kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW setiap Ramadan pada saat itu selalu malaikat Jibril turun dan memberikan bacaan Al-Quran secara bergantian. Tentunya dengan cara yang seperti itu akan lebih bacaan kita lebih bermanfaat, lebih berbobot, sesuai dengan perintahnya, yaitu bukan katanya ya artinya banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyabdakan tentang masalah fadilah membaca Al-Quran, seperti Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, bacalah kalian Al-Quran, karena sesungguhnya bacaan Quran itu nantinya akan memberi pertolongan, memberi syafaat kepada sahibnya, kepada ashabnya, kepada orang yang mengenal Al-Quran. Tentunya ya orang yang mungkin pagi kenal Al-Quran, siang ketemu Al-Quran, malam selesaikan Al-Quran, banyak bertemu dengan Al-Quran sehingga dikenal oleh Al-Quran. Tapi tentunya yang akan memberikan syafaat itu tidak hanya sekedar bacaan yang
adil tentunya ya. Asal baca itu, asal sesuai baca dengan itu ya. peraturannya. Kata Mbak ya, mungkin bisa ditambahkan tentang masalah supaya bagaimana kita itu semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, tapi juga dengan peraturan-peraturan yang memang sudah diajarkan untuk peraturan membaca Al-Quran. Terima kasih. Sekaligus apa yang kita alami di masyarakat ini memang kita kadang-kadang agak prihatin betul itu. Sering kita jumpai itu dalam bulan Ramadan itu untuk semangat Al-Quran sudah bagus, sudah musola di mana tadarusan ramai sekali. Tapi setelah kita teliti, targetnya adalah berapa kali hataman, kan sangat iman-iman sekali, sangat sayang itu. Bukan target tadabbur, bukan target tilawah yang sesuai dengan aturan tajwid. Nah, ini kan seperti itu kenyataan di masyarakat, kebanyakan yang seperti itu. Iya, saya jadi ingat Mbak Yai, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amrin, bukan Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Amrin. Jadi Abdullah bin Amrin itu suatu saat dinikahkan oleh bapaknya Pak Amrin dengan perempuan yang cantik luar biasa. Ya, akhirnya setelah dinikahkan beberapa bulan, perempuannya itu ditanya oleh bapaknya, oleh Pak Amrin itu, bagaimana kabarnya Abdullah bin Amr, suamimu kabarnya bagaimana? Jawabnya perempuan itu, teman nantunya, alhamdulillah Abdullah itu sebaik-baiknya orang. Saya mulai awal dinikahkan sampai sekarang sudah berapa bulan belum pernah dikeloni bahasa Jawa. Belum bersetubuh. Masya Allah. Ya. Akhirnya Pak Amrin itu kan ya susah lah menikahkan anaknya, sudah beberapa bulan dikira sudah punya calon cucu dikumpuli pun belum. Adanya. Akhirnya apa? Pak Amrin ini sowan pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana ini anak saya Abdullah? Sudah saya kawinkan dengan perempuan yang cantik, sudah beberapa bulan, saya kira sudah jadi calon cucu, malah belum pernah dikumpuli sama sekali. Akhirnya Rasulullah, sudah besok suruh ke sini, Abdullah suruh ke sini, biar saya tanya. Akhirnya Abdullah sowan kepada Rasulullah SAW, ya Abdullah, kamu kalau khatam Quran satu bulan berapa kali? Abdullah menjawab, alhamdulillah ya Rasulullah, saya setiap hari saya khatam Al-Quran. Masya Allah. Ini ada sahabat. Terus ditanya, ya Abdullah, nah kamu kalau satu bulan puasanya berapa kali? Alhamdulillah ya Rasulullah, saya setiap hari puasa. Setiap hari puasa dan setiap hari khatam Al-Quran. Setiap hari puasa, setiap hari menghatamkan Al-Quran. Khatam Al-Quran. Akhirnya Rasulullah menghentikan ngeten. Ya Abdullah, kamu itu cukup khatam Quran itu satu bulan sekali aja lah. Sekali aja satu bulan sekali aja. Abdullah itu tidak mau, udah ya Rasulullah, saya mampu setiap hari kok. Kalau tidak satu bulan ya setengah bulan sekali ya Abdullah. Wah mboten, saya mampu sekali kok satu hari. Akhirnya tinyang sampai terakhir Rasulullah itu mengatakan, sudah Abdullah, paling cepat kalian khatam Quran itu 7 hari saja. Selebihnya dari 7 hari, misalnya 1 hari atau 2 hari kok khatam Al-Quran, itu mengkhawatirkan. Karena Quran itu ada beberapa haknya. Ada makharijnya, ada supaya dibaca tartil warotilil Qur'ana tartila, supaya ditadaburi maknanya, apalah ya tadabbarunal Quran dan sebagainya. Dan paling cepat adalah satu minggu. Nah itu di kita kan yang banyak apa? Cepet-cepetan, tidak mempedulikan bagaimana tartilnya, bagaimana tajwidnya, bagaimana makhrajnya, apalagi bagaimana tadabburnya. Maka dari itu yang kita harapkan adalah semoga dengan obrolan-obrolan kita ini bisa didengarkan oleh teman-teman masyarakat, sehingga untuk meningkatkan tentang masalah kualitas bacaan Al-Quran kita, supaya bacaan Quran kita itu benar-benar menjadi syafi'an menjadi penyelamat dan yang memberi pertolongan kepada pembacanya nanti di hari kiamat. Itu Mas Wan. Ya. Jadi sudah kita mendengar paparan dari beliau, salah satu kesunahan pada bulan Ramadan yaitu membaca Al-Quran. Dan yang dimaksud membaca Al-Quran itu jangan balap-balapan saling memperbanyak khataman berapa kali, akan tetapi lebih membaca hak-haknya Al-Quran, baik tajwid, substansi tadabbur, membaca Al-Quran itu sendiri sudah bisa masuk, dan tentunya juga
juga tidak lepas dari pokoknya apa yang menyangkut dengan hak-hak Al-Quran itu sendiri. Jangan sampai kesemangat masjid datang di musola itu sampai menghilangkan daripada hak-hak membaca Al-Quran. Begitu dia ya. Mungkin ada yang diterangkan. Mungkin perlu kita tambahkan juga di samping Pak Yai Ayub tadi ya, sangat bagus apa yang disampaikan, perlu kita cermati dan kita pegang sekaligus. Juga kita perlu sekaligus meneliti lagi atau mungkin memahami lebih lanjut apa yang kita baca Quran. Kalau bahwa belum standar, jangan-jangan malah dilaknat oleh Al-Quran. Itu malah kan ada itu, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Nah ini betul. Kalau kita ingat sadar seperti ini kan, ya Allah, penting gimana ya, ini kok belajar hanya sebatas khataman, gimana ini hanya sebatas target berapa khataman untuk sekedar bentar-banteran, balapan dan sebagainya, sangat disayangkan. Apalagi kita apa yang kita pedomani Quran ini adalah merupakan pintu hidayah dari Allah, hudal linnas bayyinatin seterusnya. Pintu hidayah dari apa yang kita baca merupakan pintu hidayah, sekaligus kita angan-angan tadabbur merasuk dalam hati, insya Allah berkah Ramadan akan semakin kita rasakan. Ya Allah, kebesaranmu kita akan rasakan, keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya jangan sampai kita sendiri ini terpancing dengan sono hatam, sono hatam itu jangan sampai terpengaruh ya. Mendingan kita satu hataman dengan tartil, terus makhrij hurunya juga jelas, apalagi membaca tadabbur makna-maknanya itu lebih mengenal substansi daripada qiraatul Quran itu sendiri. Jadi kita berharap kepada netizen ketika di musola maupun di masjid ada kejadian yang sudah ini untuk perlu di manage ya, didandani gitu ya, supaya generasi yang selanjutnya tidak akan melakukan seperti ini. Jangan sampai balap-balapan, jangan sampai memperbanyak hatam-hatam yang tadi sudah disebarkan dipaparkan oleh Pak Kiai Ayub itu, sampai sahabat pun yang begitu luar biasanya itu sampai himbau jangan seperti itu karena ada hak masing-masing, begitu ya. Ada keterangan yang lain mungkin akan dipaparkan oleh Pak Yai. Dari saya hanya cukup sekian. Mungkin Pak Yai sudah cukup. Para netizen yang kami muliakan dan kami banggakan dan berbahagia, alhamdulillah obrolan berkah Ramadan pada pertemuan kali ini sudah alhamdulillah obrolan berkah Ramadan ini sudah diterangkan dari para narasumber. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan edukasi dari beliau, dan kita bersama-sama untuk mempublikasikan, tidak cuma cukup pada diri kita sendiri, akan tetapi juga kita sebarkan kepada orang lain. Seperti sabda Nabi, man dalla 'alal khairi kafa'ili, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka seperti pelakunya. Jadi kita berharap dengan media ini tidak cukup berhenti di netizen, akan tetapi disebarkan kepada teman-teman yang lain. Semoga sangat bisa menginspirasi kepada yang lain dan kita mendapatkan keberkahan, dan akhirnya pada bulan Ramadan ini kita digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.